Oke sahabat tekno semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips lagi seputar cara menghasilkan uang di internet. Jadi pada dasarnya untuk menghasilkan uang di rumah saja lewat internet tidak ada yang instan ya. Oke, sebenarnya metodenya cukup banyak ya sebenarnya. Seperti Brilliant ataupun yang lainnya, tetapi saya akan coba bahas satu-satu dulu, yaitu di sini kita akan menggunakan metode yang hampir sama dengan video di sebelumnya. Oke, di sini saya ada 7 tahap ya yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama yaitu siapkan sebuah situs untuk menerima pembayarannya. Kebetulan di sini kita akan menggunakan soft link dari Adfocus ya. Sedangkan untuk Adfocus ini hanya support di dua metode pembayaran ataupun withdrawn, yaitu di PayPal dan Bitcoin. Semua cara ini bisa teman-teman lakukan di ponsel Android ya. Oke, yang pertama silakan teman-teman daftar dulu untuk PayPal-nya. Saya tidak perlu menjelaskan untuk cara daftarnya. Ini teman-teman tinggal screenshot saja URL yang saya tampilkan ya. Teman-teman bisa akses di paypal.com untuk menerima pembayarannya. Untuk shortlink yang akan kita gunakan yaitu dari Adfocus, karena saya tidak mendemokan dulu dengan yang lainnya karena saya belum mengerjakan ya. Di sini saya akan refresh dulu. Nah, sebenarnya untuk Adfocus ini untuk WD-nya ataupun penarikannya dimulai tanggal 7 ya. Jadi setelah lewat tanggal 7 teman-teman bisa menarik uangnya ya. Nah, kebetulan sebenarnya saya baru mengerjakan 2 kali ya pas saya share di video 12 shortlink ya. Nah, jika teman-teman ingin pembayarannya tidak menggunakan PayPal ataupun Bitcoin, teman-teman mungkin ingin menggunakan OVO ataupun Dana yang lainnya, teman-teman silahkan cek di video saya sebelumnya di 12 short link untuk menghasilkan uang ya. Karena saya tidak akan demokan dengan akun yang masih zero, karena biasanya saya hanya untuk short link biasanya saya dua, yaitu Adfly dan Adfocus ya. Ini sebenarnya sudah lama ya saya di sini, cuman saya vakum cukup lama ya. Nah, di sini teman-teman saya lupa lagi. Pokoknya saya 2 kali ini pas saya bahas video seputar 12 shortlink itu saya pas mengerjakan ya. Mengerjakannya juga saya cuma butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit selesai sebenarnya ya. Kalau teknik saya gitu enggak share-nya enggak terlalu over ya. Dan saya hanya mengerjakan 2 kali yaitu tanggal 15, kemudian di mungkin tanggal 18 ya. Kenapa ini masih tanggal 21? Karena perbedaan waktu di Indonesia dengan di negara lain. Saya mengerjakan tanggal 15 dan tanggal 18 dan lumayan juga naik juga ya. Pas saya tinggalkan, ini pas barusan saya buka lagi, oh ternyata sempat naik juga ya. Apalagi kalau kita rutin tiap hari menyempatkan waktu untuk share, hanya cukup menghabiskan waktu sekitar 5 menit atau 10 menit ya. Karena kuncinya kita hanya mencari ide link yang trennya saja ataupun yang lagi viral saja. Apalagi jika teman-teman rajin, karena saya waktunya nggak sempat sih cuman ngerjain ini saja ya. Karena saya harus mengerjakan yang lain juga. Ini kebetulan baru dapat 2,3 ya untuk, padahal untuk trafiknya ini sudah hampir mendekati 5.000 ya. Nah, ini kok kecil banget. Oke, di sini biar memahami konsepnya kenapa kecil. Ya, ini bagi teman-teman sebagai internet marketing pasti sudah tahu kenapa kecil, karena saya ini untuk demo memang trafiknya saya target Indonesia ya. Nah, di sini saya hanya bahas singkat saja. Nah, untuk CPM-nya teman-teman bisa lihat untuk di Amerika saja untuk paling tinggi memang trafik dari Amerika ya. Nah, kenapa saya kecil ya, Pak? Padahal sebenarnya tadi berapa? Hampir mendekati 5.000 tapi hanya dapat baru 2,3. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 38.000, tapi tidak apa-apa karena di sini saya mengerjakan baru 2 kali dan itu juga hanya pas mengerjakan saya pas membuat video tutorial ini saja sebenarnya. Nah, di sini jika teman-teman lihat ya Indonesia, kita cari untuk CPM Indonesia. Nah, jika teman-teman lihat ini sebenarnya sudah bukan hal baru lagi dan bukan rahasia umum lagi. Di dunia internet marketing memang untuk CPM dari Indonesia ini sangat kecil banget ya untuk traffic di Indonesia ini. Ini headernya saja hanya dibayar $2 dan ini yang kelima saja hanya dibayar 0,10 ya CPM-nya. Ini kecil banget. Nah, ini. Jadi kenapa kecil banget? Ya begitulah. Ini kenapa ya? Punya saya kok kecil banget yang nggak gede, karena memang untuk demo ini saya trafficnya target Indonesia ya begitu. Nah, ini untuk bencana saja kebetulan saya memiliki 2 akun Adfocus ya sebenarnya. Yang
yang keduanya, yang utama saya tidak berani tampilkan, itu rahasia saya saja ya. Karena nanti di video selanjutnya saya akan membahas cara seperti cara share instannya atau cara mudahnya biar teman-teman nggak hemat waktu, nanti akan saya bahas lah pasti. Yang ketiga yaitu teman-teman butuhkan situs untuk memantau traffic pengunjung ya, karena di Advokas ini kita sebenarnya bisa memantau traffic tapi seperti menggunakan Google Analytics. Sebenarnya saya sudah menghubungkan menggunakan ID dari Google Analytics, tetapi saya tidak akan bahas karena kalau saya bahas nanti malah akan lebih kepanjangan videonya ya. Tapi yang paling mudah kita akan menggunakan Tiny CC ya. Nah, ini jika teman-teman jika tidak ingin menggunakan Tiny CC, konsepnya sama dengan video sebelumnya. Teman-teman bisa menggunakan Bitly karena dua situs ini, Bitly maupun Tiny CC, adalah situs yang paling sering saya gunakan untuk memantau traffic, terutama link-link yang saya share di website, terutama untuk link download ya. Jadi jika teman-teman pernah download suatu file kemudian diarahkan dulu ke situs ini sebelum mendapatkan filenya, ini konsepnya seperti ini ya. Sebenarnya konsepnya seperti ini. Itu kira-kira ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah membuka untuk Tiny ya. Selanjutnya setelah kita ini ya daftar di Tiny, saya tidak perlu menjelaskan ke teman-teman untuk cara daftarnya. Selanjutnya kita akan mencari ide konten yang sedang trending. Ini konsepnya sama dengan yang saya bahas di video sebelumnya, yaitu teman-teman bisa menggunakan TikTok, bisa menggunakan Instagram, atau teman-teman bisa menggunakan Facebook untuk mencari ide konten yang sedang trending. Tetapi konsepnya ketika teman-teman mencari konten yang trending di YouTube, jangan lempar lagi di YouTube. Jadi konsepnya nggak kayak gitu ya. Jadi seperti saya bahas di video sebelumnya, trendingnya kita nyari di TikTok, kita bisa lempar di Twitter atau di YouTube. Tapi kali ini kita akan nyari trendingnya di YouTube, kita akan lempar di luar YouTube. Jadi konsepnya seperti itu ya. Oke, di sini saya sudah membuka YouTube trendingnya. Nah, yang akan kita manfaatkan trending di sini adalah dari trending shot ya. Nanti kita akan mencari salah satu trending shot ya. Nah, ini misalkan kita akan ambil satu. Kemudian yang tahap kelima, kita akan mengambil thumbnail dari konten yang lagi viral, sama dengan video sebelumnya kita akan mengambil di koderobo.oren ya. Nah, di sini saya sudah membuka. Kebetulan di Koderobo ini selain YouTube thumbnail, teman-teman bisa mengambil untuk Facebook seperti Facebook thumbnail, kemudian Instagram thumbnail ya. Kemudian ada TikTok thumbnail ya, begitu ya. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman untuk tahap 6 kita akan mengekstrak tag ya, karena kadang kita tidak tahu tag seperti apa yang harus kita ambil. Kenapa? Berbeda dengan video sebelumnya, jika teman-teman menonton video saya sebelumnya untuk mencari ide konten trendingnya di TikTok, itu tagnya ada tag turunannya cukup mudah. Tetapi di YouTube itu kita tidak bisa mencari tag turunannya yang bagus seperti apa. Maka kita bisa memanfaatkan untuk tag spinnernya ya. Di sini saya sudah membuka untuk tag spinnernya. Nah, seperti ini ya. Kemudian tahap terakhir yaitu situs yang akan kita share. Di sini kita akan menemukan menggunakan thread ya. Nah, ini konsepnya sama teman-teman, karena kita mengambil konten trendingnya di YouTube, jadi teman-teman bisa gunakan konsep seperti video sebelumnya, lempar di Twitter. Saran saya sih lebih baik lempar di Twitter, karena untuk sehari teman-teman bisa lempar sampai 5 sampai 6 link ya. Tapi kalau bisa jeda ya, misalkan 2 jam sekali begitu ya. Jangan 1 jam dilempar semuanya langsung, karena itu nanti akan spam ya. Apalagi di thread ya. Thread ini kan induknya di Facebook. Jadi teman-teman hati-hati saja kalau ingin share-share artikel di Facebook. Saran saya untuk pemantauan trafiknya silahkan gunakan Bitly ya kalau teman-teman ingin spam di Facebook ya. Tapi kali ini saya akan posting di thread untuk demonya ya. Ini konsepnya teman-teman bisa menggunakan Twitter. Oke, kita langsung praktek saja. Caranya tentu saja setelah teman-teman ini akunnya sudah punya ya, saya tidak perlu menjelaskan cara membuat akunnya. Tentu yang pertama kita akan nyari kontennya dulu ya. Oke, kita nyari konten. Di sini saya akan mengambil langsung saja ya. Untuk teman-teman bisa nyari-nyari dulu ya. Tapi biasanya saya akan nyari yang tampil ada ads seperti ini. Contohnya saya akan mengambil ini ya. Teman-teman tinggal copy saja URL-nya. Copy saja URL-nya. Di sini kita langsung di bawah saja ya. Tidak perlu kita tempel di sini ya, di
poin ini, di poin 4 kita langsung tempel saja di sini. Nah, ini kita sudah mendapatkan URL-nya. Selanjutnya setelah mendapatkan URL-nya, contohnya seperti ini ya. Kita akan ambil dulu untuk thumbnailnya, nggak masalah. Kita masuk ke YouTube thumbnail dulu. Kita get thumbnail. Nah, ini sudah tampil ya. Ini teman-teman, saya biar bagus kita ini ya, ambil yang paling besar saja. Nah, ini. Di sini saya akan save ya. Klik kanan save as ya. Save as image. Kita akan simpan dulu untuk thumbnailnya. Setelah thumbnail dapat, kita coba nyari tagnya dulu ya. Di sini kita targetnya Indonesia saja, tinggal sesuaikan teman-teman dengan hasil riset mau target bule atau tidak, itu nanti teman-teman tinggal kreasikan ya. Oke, karena di sini kita bisa harus nebak sebenarnya video apa begitu ya. Nah, ini sepertinya video yang berhubungan dengan lucu ya, seperti. Nah, ini ada teman-teman bisa lihat komedi pin lucu. Jadi di sini untuk hashtagnya, hashtag utama kita akan menggunakan perintah nyari lucu saja. Kita akan nyari turunannya ya, yang paling banyak kita gunakan. Nah, ini kita sudah dapat ya. Lucu, saya tidak akan menggunakan lucu lagi, mungkin viral ngakak ini teman-teman bisa diambil ya. Nah, ini teman-teman tinggal disesuaikan ya. Kita copy semua dulu saja, kita akan filter. Kalau teman-teman mau ambil semuanya, silahkan lempar semuanya. Untuk demo saya akan filter ya. Ini Fanny lebih ke bahasa Inggris, tidak masalah. Kalau kita ambil juga TikTok is unik, oke. Ini humor, tidak masalah. Jadi kita kekinian cantik. Tinggal kreasikan saja teman-teman. Kalau mau semuanya silahkan ya. Lucu abis, lucu banget. Oke, ini dapat ya seperti ini. Kita nyari tag ya. Penting lagi ya, sangat penting ya. Kalau zaman sekarang mainan hashtag itu sangat penting ya. Ini kocak ngakak, kocak ngakak. Kalau teman-teman mau ambil semua seperti ini, no problem ya. Untuk demo kita ambil semua saja ya, seperti ini ya. Oke, untuk hashtag kita sudah dapat ya. Nah, hashtag itu ya. Nah, ini kita akan cropping dulu ya. Untuk di Android, untuk cropping sangat mudah ya, karena secara default untuk semua ponsel Android, apalagi di versi Android 10 ke atas, itu sangat bisa ya untuk menggunakan fitur bawaan, karena itu ada ya. Nah, kita akan cropping dulu saja. Di sini seperti sebelumnya, kalau kita cropping satu-satu ini banyak yang ini ya. Berarti kita akan cropping default saja ya. Karena ini biar pinggirannya agak ke bawah, kita cropping seperti ini saja. Lalu kita save ya. Oke, kita coba buka dulu, dan ini ya sudah tercropping ya. Nah, contohnya. Selanjutnya video shot yang dari YouTube-nya ya. Ini yang aslinya ya, URL aslinya kita kopas di Advokas, ini di situs yang akan menghasilkan uangnya. Di sini ya, kita paste saja di sini, lalu klik sync. Nah, di sini seharusnya tidak loading. Kenapa saya loading? Karena ada pemblokiran untuk adblocknya aktif. Ya, jika masih loading, ini teman-teman coba di bagian multi ya. Ini kebetulan pas video ini loading karena mungkin masalah jaringan. Ini coba di multiplayer lainnya. Oke, ini sudah keluar ya linknya. Nah, ini linknya kita copy dan simpan. Sebenarnya link sudah bisa kita share. Hanya saja kalau kita langsung share, kita tidak tahu trafficnya ya. Kecuali kalau teman-teman bisa integrasi ke Google Analytics ya. Nah, untuk melihat trafficnya di sini kita menggunakan Tiny. Tetapi jika teman-teman sebelumnya sudah menggunakan Bitly, silakan gunakan Bitly. Karena biasanya Tiny dan Bitly ada dua situs untuk mengecek traffic yang biasa saya gunakan. Di sini kita langsung paste saja ya di long URL, lalu teman-teman pilih sort it ya. Nah, jika terjadi session error karena ini pas saya buka ini itu sesinya habis ya, berarti kita harus refresh dulu. Kita sort it saja. Nah, setelah keluar linknya kita copy saja ya. Nah, ini kita copy. Nah, ini kita hapus saja, dan ini kita sudah mendapatkan apa yang akan kita share. Nanti kita akan satukan saja seperti ini ya. Dan kita juga sudah dapat untuk teksnya. Langkah bagusnya lagi jika teman-teman menggunakan text tag ya. Misalkan ini sebelum ini, jadi kita contohnya di sini saya akan menambahkan video lucu ngakak banget. Ini idenya tinggal kreasikan lagi.
nanti kita masukkan linknya yang nanti kita bisa pantau di sini ya. Trafiknya nanti teman-teman bisa cek di manajer URL ya untuk ininya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena ini juga mungkin agak panjangan ya. Jadi kemungkinan akan banyak yang saya potong ya di videonya biar tidak terlalu panjang. Oke, kalau sudah silakan teman-teman buka thread ya, thread teman-teman. Karena di sini untuk thread saya tidak dibuka di Firefox ya. Nah, di sini teman-teman masukkan tag media ya gambarnya. Nah, ini yang tadi sudah teman-teman cropping, kita open saja. Nah, selanjutnya teman-teman tambahkan teks juga ya yang sudah kita racik tadi di ini. Di sini saya targetnya Indonesia ya, karena untuk demo saja. Nah, tinggal paste saja di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba langsung posting saja. Tunggu sebentar. Apakah oke sudah berhasil ya? Kita coba view. Nah, oke teman-teman ya kira-kira seperti ini ya. Tinggal teman-teman bisa lempar di Twitter, di thread maupun di media sosial yang lainnya. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.